Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, hari ke-10, kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, amin. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang bahwa jalan menuju surga itu banyak sekali. Cara untuk mencapai ridha Allah itu banyak sekali. Maka tema pada saat ini adalah menuju surganya Allah dengan berbagai cara yang diridhai oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun kebaikan itu sebiji dzarrah atau sekecil apapun, maka oleh Allah akan dibalas kebaikan itu. Berangkat dari ini bahwa menabur kebaikan, menanam kebaikan itu banyak caranya. Oleh karena itu mari kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, bahwa kita berbuat baik sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Apalagi perbuatan baik itu bernilai sangat banyak atau bernilai besar, maka tentu itu akan dibalas juga sesuai perbuatannya. Pemirsa rahimakumullah, sesuai tema pada saat ini, banyak cara menuju ridha Allah, banyak cara menuju surganya Allah. Ada satu hadis yang perlu kita pahami bersama, bahwa di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ada seorang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang kaya bepergian dengan membawa pahala. Mereka orang kaya itu puasa dan kami juga puasa. Mereka orang kaya itu sama. Mereka orang kaya itu adalah melaksanakan sholat, kami pun juga sholat. Tetapi kelebihan orang kaya itu adalah mereka dengan kelebihan hartanya bisa bersedekah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Bahasa yang bisa kita gampang, wahai Rasulullah, orang kaya itu enak. Dengan kekayaannya mereka bisa bersedekah, dengan kelebihannya mereka bisa bersedekah. Kami orang yang tidak mampu, kami orang yang miskin, kami tidak bisa bersedekah dengan kelebihan rezeki. Bagaimana kami bisa bersedekah sementara harta yang kami miliki adalah sangat minim, bahkan kami sangat kekurangan. Kalau hanya sholat, kami bisa sholat seperti orang kaya. Kalau puasa Ramadan, kami mampu untuk berpuasa. Sementara kami untuk bersedekah seperti orang mampu, orang kaya, itu kami tidak bisa melakukan. Lalu bagaimana ini ya Rasulullah? Ini bahasa sederhana. Nah, pertanyaan orang ini dijawab oleh Rasulullah. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Kata Rasulullah, apakah kamu tidak tahu Allah telah atau bahkan Allah benar-benar menjadikan bagi kamu, memberikan kepada kamu sesuatu yang mana sesuatu itu bernilai sedekah.
Apakah kamu tidak tahu Allah itu memberikan sesuatu, yang sesuatu itu bukan harta tetapi bernilai sedekah. Apa itu? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun an mungkarin sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala araitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wijrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Berangkat dari dialog seseorang tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kami tidak bisa bersedekah, sementara kami dalam keadaan miskin. Lalu Rasulullah memberikan satu pertanyaan balik. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah benar-benar menjadikan kepada kamu, memberikan kepada kamu sesuatu, yang mana sesuatu itu jika kamu lakukan sama dan bernilai sedekah. Apa itu ya? Kata Rasulullah, setiap kamu membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi, itu juga bernilai sedekah. Setiap kamu membaca takbir Allahu Akbar, itu bernilai sedekah. Setiap kamu memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin, itu bernilai sedekah. Setiap kamu membaca tahlil la ilaha illallah, itu juga bernilai sedekah. Dan setiap kamu memerintah kepada hal yang baik, itu bernilai sedekah. Wa nahjun an mungkarin sedekah. Dan juga setiap kamu mencegah perbuatan yang mungkar, itu juga bernilai sedekah. Bahkan kata Rasulullah, di dalam diri istrimu juga pun ada sedekah. Lalu sahabat kaget, masa ya Rasulullah, apakah kami dengan mendatangi syahwat kepada istri kami itu juga bersedekah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, araitum law wadaha fi haramin akan alaihi widrun. Apakah kalau kamu melampiaskan syahwatnya kepada wanita lain yang bukan istrinya dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Begitu juga apabila kamu meletakkan syahwatnya kepada istri yang halal, istri sahmu, itu juga bernilai sedekah dan berpahala. Hadirin rahimakumullah, semudah itulah mencari ridha Allah. Semudah itulah kita memperoleh kebaikan dari Allah. Nah, berangkat dari hadis ini bahwa bagi orang yang kaya, orang yang mampu, di samping harus melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, dan karena kelebihan hartanya, seorang yang mampu itu bisa bersedekah dengan hartanya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu, orang yang miskin, tidak bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya karena memang keadaan yang serba kurang? Maka kata Rasulullah, ada amalan yang di situ amalan itu bernilai sedekah. Setiap orang yang membaca subhanallah wa bihamdi itu bernilai sedekah. Setiap orang yang membaca Allahu Akbar itu adalah sedekah. Setiap orang membaca alhamdulillah itu sedekah. Setiap orang membaca la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Setiap orang yang memerintahkan kepada kebaikan itu sedekah. Mencegah, melarang perbuatan yang mungkar itu juga sedekah. Bahkan kata Rasulullah, menyenangkan istrinya, meletakkan syahwatnya seorang suami kepada istrinya, itu juga bernilai sedekah. Itulah hadirin pemirsa rahimakumullah, bahwa kebaikan atau banyak cara untuk mencapai kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita hidup ini tentu tidak bisa ditebak dan tidak bisa menebak di akhir hayatnya apakah kita ini orang yang baik atau sebaliknya, tetapi kita harus yakin bahwa kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, kita harus berkeyakinan bahwa kita adalah nanti pada akhirnya menjadi orang yang baik. Yang penting kita adalah iman dan Islam kita melekat sampai akhir hayat.
Pemirsa rahimakumullah, ada satu cerita, dan ini bukan cerita khayalan, tetapi adalah satu kenyataan. Bahkan ini disampaikan oleh Rasulullah di hadis lain, bahwa ada seorang pelacur. Seorang pelacur itu sedang berjalan di satu perjalanan, bahwa di dalam perjalanan itu seorang pelacur itu menemukan anjing yang sedang kehausan, sampai anjing itu hampir mati karena haus. Kemudian si pelacur ini berniat baik untuk menolong anjing itu, untuk mencarikan air minum, menolong makhluk Allah yang namanya anjing. Kemudian turunlah si pelacur ini ke sumur yang kebetulan sumur itu dekat dengan anjing itu. Turunlah si pelacur itu mengambil air di sumur dengan wadah seadanya. Lalu dengan bantuan si pelacur, anjing itu bisa minum dan bisa segar kembali. Nah, atas kebaikan seorang pelacur ini menolong anjing yang kehausan, maka pelacur ini mendapat hidayah dari Allah dan diampuni dosanya, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, inilah pemirsa yang berbahagia, bahwa orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa setiap harinya, pada akhirnya juga Allah memberi hidayah dan juga memberikan ampunan, seperti mana kisah yang saya sampaikan, yaitu seorang pelacur yang menolong anjing yang sedang kehausan. Ada juga orang di awal-awal pada hidupnya adalah banyak melakukan ibadah yang begitu baik, tetapi juga pada akhirnya menjadi orang yang su'ul khotimah. Inilah yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, lewat tausiah ini, mari kita berusaha memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah jadikan orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, jadi dapat saya simpulkan bahwa banyak cara untuk menuju ke kebaikan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bagi kita, bagi seorang pendidik, bagi seorang guru, tentu manakala kita menjalankan keprofesian kita sebagai seorang guru dengan baik, itu juga bernilai sedekah. Di dalam satu pendidikan, satuan pendidikan itu tentu banyak komponen-komponen sesuai profesinya. Bagi seorang guru, jadilah guru yang baik, karena menjadi guru yang baik itu juga bernilai ibadah. Bagi mereka yang menjadi tata usaha, keTU-an, atau di bidang administrasi, jalankanlah tugasnya dengan cara ikhlas, dengan ridho, dan itu semua juga bernilai ibadah, dan insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada ulama membagikan bahwa iman itu cabangnya ada 70 lebih, bahkan ada yang mengatakan 60 lebih. Dan cabangnya iman yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di tengah jalan agar tidak mengenai orang yang sedang berjalan. Sampai disitulah Islam memberikan satu penghargaan kepada perilaku kita, kepada perbuatan kita yang bernilai baik, baik itu baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.